Nama saya Iwan Andrianto, saya dari SMKN Ungaran. Pada hari ini, tanggal 23 November 2020, akan melakukan uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Pak Iwan berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang sedikit pun. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, silahkan Ketua kelas Mas Noval untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Mas Noval. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pada hari ini, marilah kita berdoa supaya ilmu kita terpelajaran bermanfaat kelak sampai akhir zaman. Amin. Silakan. Oke, terima kasih Mas Noval yang sudah memimpin doa pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya, ini seperti biasa Pak Iwan akan share screen mengenai absensi. Jadi silahkan kalian sambil membuka Google Classroom ya, sambil dibuka absensi daringnya yang di pertemuan keempat ya anak-anak Ya. Oke, nah ini sambil saya buka absensi daringnya. Nah, seperti biasa Pak Iwan tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kepada kalian untuk melakukan absensi. Nah, di sini kalian bisa pilih kelas, kemudian isikan nama, terus presensi hadir, dan tanggal hari ini kemudian dikirim seperti itu. Paham ya? Paham. Mbak. Sudah selesai absensinya? Udah. Oke. Kayaknya pada lemes ini. Ya siang-siang gini. Nah, biar semangat, nanti Pak Iwan akan memberikan yel-yel ya. Nanti kalau Pak Iwan bilang SMK, gitu kalian bilang bisa ya. Kemudian kalau bilang SMK lagi yang kedua, kalian bilang hebat. Terus kalau SMK lagi yang ketiga, kalian bilang bisa hebat. Seperti itu ya. Ya, Pak. Oke. Saya mulai ya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK. Hebat. Bisa hebat. Oke. Ya, tepuk tangan dulu biar semangat ya. Oke, ya biar semangat ya. Memang ini waktunya sudah siang, jadi walaupun siang tetap semangatnya tetap semangat pagi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ya, ini Pak Iwan akan menampilkan dulu mengenai materi yang akan kita pelajari ya. Nah, seperti ini. Ini saya buka dulu. Nah, Pak Iwan akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini ya. Nah, untuk pertemuan hari ini masih ada hubungannya dengan pertemuan minggu lalu ya, yang mana pada konfigurasi dedicated hosting server ini terbagi menjadi 3 ya. Untuk menganalisis kebutuhan hardware, instalasi dedicated server ini sudah kita lakukan pada pertemuan minggu lalu. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai mengkonfigurasi dari dedicated hosting server. Hari ini kita masih belajar pada KD yang sama, yaitu melakukan konfigurasi dedicated hosting server. Sedangkan untuk pencapaian kompetensi, yang pertama adalah menentukan langkah-langkah konfigurasi dedicated hosting server. Yang kedua adalah melakukan konfigurasi dari dedicated hosting server. Untuk tujuan pembelajaran sendiri,
yaitu diharapkan nanti peserta didik dapat menentukan langkah-langkah konfigurasi dedicated hosting server dengan benar dan bertanggung jawab, serta melakukan konfigurasi dedicated hosting server dengan benar dan percaya diri. Pastikan kalian semuanya dapat menguasai apa yang nanti Pak Iwan akan sampaikan. Nanti apabila kalian semuanya bisa dengan baik, nanti setelah lulus kalian akan mencari pekerjaan itu insya Allah sangat mudah. Apalagi lowongan pekerjaan yang berhubungan dengan IT, ya apalagi yang berhubungan dengan jaringan itu masih sangat terbuka lebar. Jadi intinya adalah kalian harus tetap semangat untuk belajar. Nah, selanjutnya nanti Pak Iwan akan menayangkan video. Nah, di dalam video itu isinya adalah pembelajaran ya mengenai apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Di dalam video itu isinya adalah langkah-langkah melakukan konfigurasi dari dedicated hosting server. Jadi intinya adalah di dalam video itu mulai dari daftar sampai dengan sebuah website itu dapat diakses oleh seluruh orang yang ada di dunia ini. Nah, jadi ini sambil saya buka dulu videonya, nanti kalian perhatikan dengan baik-baik. Bagaimana, sudah muncul belum di layar kalian? Sudah ya? Nah, kalau sudah, ini saya play, nanti kalian memperhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Ini saya play ya. Hai semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai melakukan konfigurasi dedicated hosting server. Nah, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melakukan konfigurasi dari dedicated hosting. Nah, di sini yang pertama yang harus kita siapkan adalah alamat email, dan kedua adalah file dari website yang akan kita gunakan untuk hosting nanti. Nah, nanti kita akan melakukan hosting di 000webhost.com. Oke, kita langsung saja mulai. Kita buka web browsernya, langsung kita ketikkan 000webhost. Nah, selanjutnya kita pilih yaitu yang paling atas sendiri, kita klik. Oke, selanjutnya karena kita di sini belum memiliki account, maka kita harus membuatnya terlebih dahulu dengan cara klik daftar sekarang. Selanjutnya kita diminta di sini ya ada yang 0 sampai dengan ada yang 37.900 per bulan. Nah, karena kita hanya ingin melakukan konfigurasi saja, nah di sini kita bisa melakukan daftar gratis. Oke, selanjutnya kita memasukkan alamat email kita. Nah, kita masukkan alamat email kita adalah seperti ini. Selanjutnya kita masukkan passwordnya. Nah, passwordnya adalah, kita ulangi lagi. Jika sudah, kita klik daftar. Oke, selanjutnya di sini ada tulisan ya. Nah, kemudian di bawahnya sini bisa diperhatikan bahwa kami telah mengirim email konfirmasi. Silahkan verifikasi alamat email Anda sebelum membuat website. Jadi kita diminta untuk melakukan konfirmasi atau verifikasi. Nah, sekarang kita buka alamat email kita. Di sini kebetulan sudah saya buka ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di kotak masuk. Di situ ada email dari 000webhost.com. Di sini kita bisa klik. Nah, selanjutnya kita klik verifikasi email. Kita bisa klik di sini. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menunggu ya sampai muncul tampilan dari 000webhost.com. Oke. Verifikasi sudah berhasil. Selanjutnya adalah kita klik get started. Selanjutnya di sini ada beberapa pilihan, yaitu mempelajari
pengembangan web, membuat toko online, membuat web design, ataupun bisa melakukan start blog, ya blogging. Nah, karena kita ingin membuat website, jadi di sini pilihnya adalah yang paling kiri ya. Di sini kita klik aja. Nah, selanjutnya di sini kita klik lanjutkan. Kemudian karena kita tidak menggunakan Google Chrome lagi, kita bisa lewati. Nah, ini kita diminta untuk memasukkan alamat ya atau domain. Nah, di sini domain yang akan kita pakai nanti itu namanya apa ya, seperti itu. Pokoknya kita buat namanya web smknu. Nah, kayak gini. Nah, di sini passwordnya ini saya tampilkan aja. Ini adalah password default dari 00 web host. Kita bisa ganti punya kita sendiri kayak gitu. Nah, sudah, kita klik kirim. Di sini website sudah berhasil dibuat namanya ya atau domainnya. Nah, selanjutnya di sini juga ada beberapa pilihan yang disediakan oleh 00 web host, yaitu ada use our website builder, ataupun kita bisa melakukan install WordPress, atau bisa melakukan upload sebuah website. Nah, karena kita sudah memiliki filenya, jadi kita pilih yang opsi nomor 3. Jadi kita klik pilih. Ini adalah tampilan dari control panel dari 00 web host, yang mana nanti di sini file website kita itu ditempatkan. Nah, nanti tempatnya di mana? Yaitu di public HTML. Jadi kita klik dulu public HTML. Kemudian nanti akan berada di sini. Nah, kita sekarang cari dulu yang mau di website kita ya. Jadi ini adalah saya sudah menyediakan alamat websitenya. Ini saya drag saja semuanya. Kemudian saya tarik ke tadi. Nah, kita taruh di sini ya. Kita lepas. Terus kalau muncul seperti ini, sekarang kita klik upload. Oke. Di sini sudah muncul seperti ini. Terus sekarang kita balik lagi ke sini ya, daftar pada saat awal tadi. Nah, di sini bisa dilihat website saya ya. Di situ ada web SMKNU Ungaran dengan nama domain adalah https web smknu-ungaran.000webhost.com. Nah, di sini masih menggunakan 00webhost.com karena kita menggunakan akun free ya. Nah, kalau menggunakan akun berbayar itu langsung bisa seperti itu. Nah, oke. Kita coba apakah sudah berhasil atau belum. Kita klik saja di sini. Nah, oke, maka ini adalah tampilan dari website kita. Kita kalau sudah seperti ini berarti kita sudah berhasil melakukan hosting pada salah satu provider hosting. Nah, seperti itu. Mungkin itu aja yang dapat Pak Iwan sampaikan. Nanti apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Demikian tadi video mengenai konfigurasi ya. Jadi mengenai konfigurasi dedicated hosting. Nah, atau sering disebut dengan kita melakukan hosting website. Nah, permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya ketika kita melakukan hosting itu yang pertama itu adalah file. Ya, ketika kita membuat sebuah website itu pastinya kan jumlah filenya tuh banyak ya dan besar. Nah, itu harus diperhatikan ya. Karena nanti kalau tidak diperhatikan pada saat kita melakukan upload seperti yang ada di video tadi itu bisa terjadi kegagalan ya. Jadi filenya harus dikompres terlebih dahulu. Itu permasalahan yang pertama. Yang kedua adalah permasalahan kedua itu kecepatan internet ya. Ketika kita melakukan hosting itu internetnya harus stabil. Kalau tidak, yang terjadi adalah kegagalan ya, karena putus nanti hanya sebagian file saja yang dapat terupload. Kemudian yang ketiga adalah biasanya ada juga provider hosting yang cara menguploadnya itu harus menggunakan FTP client ya. Nah,
biasanya di FTP client itu menggunakan port 21. Nah, sedangkan nanti di internet portnya bisa jadi beda. Nah, itu permasalahan yang sering dihadapi ya. Nah, oke. Dari penjelasan saya sedikit tadi mengenai masalah-masalah yang sering terjadi dan dari video pembelajaran tadi, mungkin dari kalian ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Silahkan. Pak, izin bertanya. Oke, silahkan Mbak Khairul. Tadi kan dalam video pada saat mendaftar menggunakan free akun sebenarnya apakah perbedaan antara free akun dengan berbayar? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Mbak Khairul. Mbak Khairul menanyakan, ya intinya pertanyaannya adalah apa bedanya antara free account dengan akun yang berbayar. Nah, jadi saya jelaskan bahwasanya ketika kita menggunakan free account itu jumlah kapasitas penyimpanannya terbatas ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya dedicated hosting server itu kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti halnya kita berada dalam sebuah hotel ya, yang mana kita menyewa satu kamar hotel yang dipakai untuk kita sendiri tanpa ada user lain yang masuk di dalamnya. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan akun free itu terbatas ya. Jadi fasilitasnya itu terbatas seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau menggunakan akun free itu adalah bandwidthnya juga dibatasi, tidak unlimited. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah website kita itu ditempatkan berbarengan dengan file milik orang lain. Nah, bedanya seperti itu. Kalau kita nyewanya berbayar, itu satu server hanya digunakan untuk kita sendiri. Nah, yang ketiga adalah ini ya, kita tidak mendapatkan domain utama. Yang kita dapatkan adalah subdomain. Jadi seperti dilihat di video tadi, itu kita mendapatkannya adalah web strip ya, smknu strip kemudian .00webhost.com. Nah, kita tidak bisa mendapatkan langsung .com, tidak bisa karena sifatnya gratis ya. Kalau berbayar itu kita langsung bisa mendapatkan top level domain .com langsung bisa ya. Kalau berbayar juga akan mendapatkan fasilitas lebih, yaitu ruang penyimpanan dan bandwidth yang unlimited. Jadi intinya adalah seperti itu pertanyaan dari Mbak Khairul tadi. Bagaimana Mbak Khairul, bisa dipahami? Ya, Pak. Oke. Nah. Oke, tadi pertanyaan dari Mbak Khairul, mungkin ada yang kalian belum pahami lagi bisa bertanya lagi. Siapa? Pak, izin bertanya. Oke, silakan Mbak Mutiara. Bagaimana cara yang harus kita lakukan apabila pada saat pemberian nama website atau domain sudah dipakai oleh orang atau perusahaan lain? Oke, pertanyaan juga sangat bagus sekali, yaitu kan seperti ini ya, ketika kita mendaftar itu biasanya pada saat kita daftar itu kita sudah menyediakan nama ya, namanya smknu ungaran.sch.id kayak gitu semuanya. Ketika kita mau melakukan pendaftaran, ternyata smknu.sch.id itu sudah dipakai untuk mungkin sekolah yang lain. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti itu. Yang pertama adalah kita harus menggantinya. Jadi harus diganti. Makanya ketika kita mau mendaftarkan, itu kita harus menyiapkan nama domain cadangan atau nama website cadangan. Ya, nanti apabila terjadi seperti itu, kita langsung bisa menggunakan nama domain cadangan itu. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menggunakan alternatif lain. Ya, biasanya seperti ini. Sama seperti kalau kalian pada saat melakukan pendaftaran di Gmail ya. Nah, kalian kan ketika namanya sudah dipakai itu kan di bawahnya ada saran ya. Oh, ini yang masih available atau yang masih tersedia. Nah, begitu juga pada saat pendaftaran pada sebuah domain atau account domain.
Nah, seperti itu Mbak Mutiara. Ya, Pak. Oke. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Jadi intinya adalah pada saat kita melakukan registrasi atau sampai dengan konfigurasi, sampai dengan pada saat kita melakukan upload, itu kita harus benar-benar menyiapkan segalanya ya, seperti filenya harus dikompres dulu, kemudian yang kedua harus sediakan jaringan internet yang lancar agar nantinya bisa diakses oleh orang banyak. Oke ya, seperti itu ya. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Masih atau tidak? Kok diam aja? Tidak? Oke. Oke ya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, ini Pak Iwan share screen lagi ya, izin ya ini. Saya mau menampilkan LKPD ya, sebentar. Nah, ini saya akan menampilkan LKPD. Nah, di sini kelihatan tidak LKPD-nya? Halo? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, oke. Kelihatan. Nah, di sini saya sampaikan ya dan jelaskan mengenai apa yang harus kalian lakukan. Nah, di sini tugas kalian adalah lakukan pengamatan terhadap video konfigurasi dari dedicated hosting server. Nah, videonya ini itu sudah Pak Iwan upload di YouTube dan di Google Classroom ya. Nah, lalu kalian analisis langkah demi langkah konfigurasi dari dedicated hosting itu ya. Jadi intinya pada sesi ini adalah saya suruh untuk menuliskan langkah-langkah melakukan konfigurasi dari dedicated hosting server. Nah, di sini petunjuknya ya. Silakan buka aplikasi YouTube pada handphone atau laptop kalian. Jadi YouTube bisa langsung di Google Classroom juga bisa. Kalau YouTube di sini sudah saya berikan linknya. Kemudian lakukan pengamatan secara sungguh-sungguh. Kemudian lakukan penyusunan langkah demi langkah konfigurasi dedicated hosting server. Bisa dipahami tugasnya? Oke. Coba Faisal ditampilkan wajahnya ya. Saya mau lihat. Iya, bentar Pak. Oke. Jadi intinya kalian saat ini saya suruh untuk menuliskan langkah-langkah dari konfigurasi dedicated hosting ya. Nah, oke. Ini menurut saya rambut dari Mas Faisal sama Mas Miftahul Chandra ini panjang-panjang ya. Nah, mungkin ini efek karena belajar dari rumah. Nah, tapi tetap nanti dirapikan ya, Mas Chandra dan Mas Faisal. Ya, biar rapi, biar keren ya. Nah, seperti itu. Siap ya? Oke, silahkan langsung aja kalian bisa langsung diskusi di grup WA-nya itu ya. Apa-apa yang belum kalian pahami nanti bisa disampaikan di grup WA. Silahkan didiskusikan. Dan nanti kalau semuanya masih ada yang kurang paham, itu bisa ditanyakan ke saya. Untuk melihat kelompoknya juga ini di Google Classroom sudah saya susun kelompoknya ya. Kelompok diskusinya itu ada kelompok 1 ada Adam Putra, Adam Tri, Adilana sama Ainur. Nanti ini bisa saling koordinasi ya, bisa WA di grup. Jadi silakan langsung aja ini. Kemudian kelompok 2 ada Amanda, ada Bagus, Bintang dan Chandra Dia. Dan tadi yang baru masuk apabila belum paham juga bisa ditanyakan langsung ke saya. Tugasnya ini waktunya adalah 10 menit ya. Saya rasa 10 menit bisa karena di videonya itu sendiri itu durasinya sekitar 6 menit. Jadi kalau hanya untuk menuliskan langkah-langkah saja itu cepat ya. Kalian kan bisa langsung dipercepat videonya. Sudah pada diskusi kalau saya lihat di grupnya juga sudah mulai ada yang tanya dan dibagi itu. Yang lain bisa direspon ya.
Kalian sambil mantau grup ASC 12 TKJ 4. Kurang paham atau kalian mau dibagi ya tugas-tugasnya, ada yang nanti melakukan screenshot atau nanti bareng-bareng membuat nanti dijadikan satu ya, itu juga tidak apa-apa. Intinya pada saat ini kalian saya minta untuk menuliskan atau menganalisis langkah-langkah konfigurasi dari dedicated hosting server. Bagaimana? Ada yang kesulitan? Mungkin kalian bisa sambil open cam, jadi biar saya bisa juga memantau kegiatan kalian di sana ya, karena kalau close cam semuanya saya tidak bisa memantau apa yang kalian lakukan. Jadi sambil open kamera ini saya nanti bisa ini sedang melakukan ini. Oke. Chandra sudah selesai, Chan? Sudah. Ya, bagus. Ya. Sudah pada selesai semuanya ini kayaknya. Cepat-cepat ya mengerjakannya. Mutiara sudah selesai? Muti? Sudah, Pak. Sudah. Oke ya. Oke, kalau seperti itu berarti ini masih ada yang belum selesai? Sudah. Sudah selesai semuanya ya? Oke, bagus kalau seperti itu. Nah, kalau sudah selesai semuanya, silahkan ya sekarang tadi kan habis mengumpulkan langkah-langkah ya, mengumpulkan data mengenai bagaimana cara melakukan konfigurasi dari dedicated hosting. Nah, sekarang ini dari data-data tadi silakan kalian pindahkan ke PowerPoint ya. Buat slide PowerPoint yang bagus, sekreatif mungkin. Nah, nanti itu akan ada nilainya ya. Semakin bagus, semakin menarik, maka nilainya juga akan semakin bagus. Seperti itu. Nah, kemudian tadi dari kelompoknya masing-masing tadi silakan dikumpulkan dan dibuat slide PowerPoint yang menarik. Bisa dipahami anak-anak? Oke, silakan saya beri waktu 5 menit aja ya, cukup ya untuk memindahkan ya. Karena kan gampang itu loh ya. Karena kan sudah ada bahannya, kemudian tinggal dipindahkan aja ya. Ini latihan juga kalau kalian nanti bekerja ya. Ketika kalian bekerja itu pastinya ada target waktu yang harus dilakukan. Sebenarnya kalian menjadi seorang network engineer. Nah, untuk menyelesaikan project itu ada waktunya ya. Nah, ini coba latihan juga ya. Latihan kalian saya berikan tugas dengan batasan waktu. Nah, sesuai dengan batasan waktu yang saya tentukan itu, kalian harus menyelesaikan tugas tersebut. Paham ya? Nah, ini sambil kalian mengerjakan tugasnya. Faisal sudah selesai, Sal? Hampir, Pak. Oke, bagus. Ya. Nah, pesan saya tadi ya, rambutnya itu dipotong itu. Rambut kuncungnya itu loh ya. Ya, Pak. Biar kelihatan ganteng itu loh ya. Ya, udah ganteng, Pak. Udah ganteng ya. Mbak Yesi sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, ya bagus ya. Terus bagaimana? Sudah selesai semuanya atau belum ini? Sudah? Ya, Noval sudah. Mbak Yesi sudah. Bisa sambil di open kamera lagi biar saya bisa mantau lagi. Chandra sudah selesai? Miftahul Chandra? Sudah? Oke, bagus. Mbak Ines sudah? Ines? Sudah, Pak. Oke, bagus ya. Oke, berarti sudah semuanya ya. Wah, berarti hebat-hebat itu kalian ya. Oke. Nah, kalau sudah selesai semuanya, Pak Iwan minta ya. Dari tadi kan sudah Pak Iwan bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kemudian ini pada kegiatan ini saya minta
salah satu di antara kalian ya untuk bisa mempresentasikan hasil dari membuat slide PowerPoint tadi. Ada yang bisa tampil? Yesi? Oke, silakan Mbak Yesi. Oke, sudah muncul itu. Wah, ternyata hasilnya bagus ya. Bikinan dari kelompok ke-8 ini. Oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Isabel Purnamasari, perwakilan kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan langkah-langkah web hosting di 000webhost.com. Langsung saja, yang pertama, buka alamat di www.000webhost.com, lalu klik daftar sekarang. Selanjutnya, kita pilih daftar gratis. Kita isikan alamat email dan password, lalu klik daftar. Selanjutnya, buka alamat email kita, cek kota masuk, lalu lakukan verifikasi email. Selanjutnya, silakan tunggu hingga muncul verifikasi email berhasil, lalu klik Get Started seperti tampilan berikut. Selanjutnya, di sini ada beberapa pilihan. Karena kita ingin melakukan konfigurasi, kita pilih mempelajari pengembangan web. Jika muncul seperti ini, kita klik lanjutkan. Selanjutnya, jika muncul tampilan seperti berikut, skip saja. Selanjutnya, di situ kita isikan nama web kita atau domain dan passwordnya, lalu klik kirim. Langkah berikutnya, di situ juga ada beberapa pilihan. Karena kita sudah ada filenya, kita ambil pilihan yang ketiga. Lalu lakukan upload file website kita pada public_html. Silahkan seleksi semua file website kita, lalu lakukan drag and drop pada folder public_html di control panel 000webhost.com. Setelah proses upload atau hosting sedang berjalan, dan silahkan tunggu sampai 100%. Jika berhasil, maka seluruh file akan tampak sebagai berikut. Selanjutnya, masuk pada tab pendaftaran, maka akan terlihat nama website kita sudah berjalan. Lalu klik nama domainnya atau alamat website. Di sini masih tertera di HTTPS ada 000 web host itu karena kita masuknya lewat daftar gratis. Jadi masih ada 00 website web host itu. Jika tampilan seperti berikut, maka proses konfigurasi dedicated hosting sudah berhasil. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat Mbak Yesi yang sudah berani presentasi ya. Tepuk tangan dulu. Oke, bagus sekali ya presentasinya ya. Nah, oke. Mungkin ada yang mau presentasi lagi atau tidak ini? Sudah tidak ada? Oke. Apabila sudah tidak ada yang mau presentasi lagi,
untuk yang lain nanti bisa diupload di Google Classroom. Nah, nanti akan saya nilai ya. Selanjutnya dari awal kita melakukan pengamatan ya. Kemudian tanya jawab, kemudian kalian mengumpulkan data, kemudian menyalinnya di PowerPoint sampai dengan presentasi. Mungkin salah satu di antara kalian bisa menyimpulkan mengenai materi yang kalian pelajari pada siang hari ini. Ada yang berani untuk bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Oke, silakan Mbak Ines. Cara mengupload ke hosting ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sebelum melakukan upload, kita sarankan untuk mengkompres file terlebih dahulu agar nantinya proses upload dapat berhasil. Yang kedua, usahakan menggunakan jaringan internet dengan kecepatan yang stabil, karena jika tidak, kemungkinan besar proses upload akan gagal. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan juga buat Mbak Ines ya, yang sudah berani untuk menyimpulkan. Tepuk tangan ya. Oke, hebat-hebat ya ternyata. Bagus sekali ya, apa yang telah disampaikan sama Mbak Ines tadi mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan konfigurasi dari dedicated hosting ya. Yang pertama itu memang filenya itu harus dikompres ya. Bukan dikompres pakai S ya, tetapi ukurannya itu diperkecil ya. Nah, bisa menggunakan WinRAR atau WinZip. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu jaringan internet itu sangat berpengaruh sekali. Jadi usahakan pada saat melakukan hosting jaringan internet kalian itu harus lancar ya. Kemudian siapkan alternatif lain apabila nama domain yang mau kita pakai itu ternyata sudah dipakai untuk orang lain. Jadi kita harus menyiapkan. Terus yang terakhir itu adalah kita harus memilih ya, mau pakai menggunakan akun free ataupun akun berbayar ya. Tetapi kalian juga sudah Pak Iwan jelaskan di awal tadi, kalau free itu kelemahannya apa, kalau berbayar apa ya. Kalau berbayar itu tingkat keamanannya terjamin ya. Seperti itu, karena tadi sudah saya analogikan seperti kita menyewa pada sebuah kamar hotel ya. Jadi hotelnya itu kalau di dalam jaringan namanya data center, sedangkan ruangannya itu disebut dengan dedicated hosting. Nah, private dan aman ya, seperti itu. Oke, karena ini waktunya juga sudah hampir habis. Nah, yang pertama ini saya menghimbau lagi sama anak-anak, apabila tadi tugasnya belum selesai itu harus diselesaikan ya, karena nanti sore itu akan saya cek semuanya. Kemudian setelah itu kalian nanti juga harus lihat pada Google Classroom-nya. Jadi di dalam Google Classroom itu sudah Pak Iwan upload juga soal-soal buat kalian latihan ya. Nanti juga akan saya nilai ya, seperti itu. Nanti saya cek semuanya. Kemudian besok pagi kalian juga harus cek ulang. Kalau nilainya jelek akan Pak Iwan lakukan remediasi ya, seperti itu. Kemudian saran saya, karena besok minggu depan atau besok itu sudah UAS, jadi intinya adalah kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh ya. Intinya harus belajar dan berdoa ya. Semoga hasil dari UAS kalian nanti dapat maksimal ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang dapat Pak Iwan berikan. Selanjutnya silahkan ketua kelas untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Mas Noval. Mari kawan-kawanku, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa dan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Mas Noval. Sekali lagi terima kasih semuanya sudah menjadi siswa yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali. Kita ketemu lagi di nanti kelas 3 ya, semester kedua. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.